Halo buat teman-teman Sokabat Jajan Elektronik ya. Dan selamat bergabung kembali. Kali ini kita akan mereviewkan produk ya. Ini produk aku dapat dari official Betapo Audio. Ini Betapo ZX9500 yang new ya, yang new. Jadi power ini originalnya Betapo dhuwure setengah meter. Dhuwur banget iki, Bro. No, ini setengah meter. Setengah meter. Dan power ini power untuk karaoke ya. Jadi buat teman-teman yang serius mau karaokean, ini kayaknya perlu dipertimbangkan ya pakai power ini. Karena ya cakep, gede. Dan untuk fitur-fiturnya tadi tidak dapat apa-apa di dalam box, cuma dapat nih kabel sama buku petunjuk ya, tak pelajari. Cuma dapat buku petunjuk sama kabel dari listrik, taruh aja sini. Sekarang tak jelaskan untuk fitur-fiturnya ya, fitur-fiturnya. Oke, ini ada volume master yang jelas ini musik file, ini volume master, ini volume mic atau master mic, dan ini sudah bisa 4 mic ya. Ada 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4 ini untuk mic semua, untuk mikrofon atau halo. Dan mic-nya sudah ada mid ya ini ya. Jadi ini mixer, berarti ini sudah pakai mixer ya. Jadi ini high, mid, low, echo sama volume. Dan nah, mixernya ini sudah dilengkapi juga dengan efeknya juga reverb DSP99 iki wisan, dan sudah reverb pastinya, jadi nanti suaranya harusnya itu harusnya nyes. Dan kesini dulu ini sudah bisa buat ngecas. Jadi kalau ngecas HP sih paling juga lambat ini, karena ini juga 5 volt 2 ampere itu yuk. Yang cocok ini buat ngecas mic wireless ya. Jadi kalau kita pakai mic wireless saat ini kan mayoritas pengguna sound system kan pasti mic wireless dan butuh ces-cesan. Nah, nanti ngecasnya lewat sini. Nah, ini cerdas juga, ini solusi cerdas dari Betapo, disediakan opsi untuk ngecas mic wireless. Nah, dan yang bawahnya lagi ini echo, ada pengaturannya echo ya. Ini ada reverb-nya, ini repeat, terus ini volume dari volume levelnya efek atau echo DSP. Ini untuk pemilihannya nanti program. Dan ini ada tambahan yang baru ini, yang new, sebelumnya nggak ada. Ini ada volume buat subwoofer, jadi levelnya subwoofer sama frekuensinya nanti ada di sini buat ngontrol subwoofer ya, Dan yang paling istimewa khusus untuk musiknya ya, khusus untuk musiknya ini dilengkapi BBE prosesor ini. Nah, ini fungsi ini kompresor ya, kompresor BBE kompresor ya, salah ngomong. BBE kompresor itu fungsinya gini kan, fungsinya itu musik ya. Musik itu kalau dari input kadang, apalagi kalau dangdut lawas ya, musik itu kalau dari dangdut lawas biasanya kan suaranya kusem lah. Jadi dengan adanya fitur ini BBE ini, jadi suara musik nanti bisa lebih hidup atau lebih celing lah. Karena secara fungsinya untuk BBE kompresor itu untuk menguatkan atau meningkatkan suara dari frekuensi rendah atau bass atau tengah, mid sampai high, itu nanti bisa lebih jernih atau lebih clarity kalau dilengkapi BBE prosesor. Dan ini ada poin plus lah menurutku, karena jarang sekali untuk saat ini power amplifier buat karaoke itu dilengkapi dengan BBE prosesor. Dan ini harusnya bagus banget untuk suaranya, harusnya loh ya. Tapi ya udah tahu juga nanti sesuai ekspektasi apa enggak. Jangan-jangan seperti kemarin yang Candy di luar ekspektasi lah. Harganya ya benar itu 300.000, tapi ya seperti itulah untuk suaranya.
Dan kali ini Betavo ya, Betavo ZX39500B. Dan untuk tampak belakangnya sekarang kita jelaskan. Wah, gede banget saya. Jadi di sini ada colokan listrik. Jadi ini AC ya, AC 220 sampai 240. Jadi langsung colok listrik. Ini ada antena Bluetooth, jadi jangan khawatir nanti kalau kita sambung Bluetooth kita sambil main HP pun nggak mungkin putus-putus karena dilengkapi antena. Ini antena Bluetooth. Dan ini ada 4 colokan speaker modelnya seperti ini untuk colokan speakernya. Ya, ada 1 2 3 4 channel yang disediakan. Nanti kita bongkar apakah benar-benar 4 channel, tapi paling ini 2 channel kan, 2 channel ya. Dan ini kipasnya ini dari dalam. Jadi kipasnya ini pas di pendingin itu. Kipasnya dari dalam, anginnya keluar sini tadi. Dan ini untuk jack inputnya, ini RCA. Ada line in, ada record, ada out in, DVD juga, audio input dan audio output lengkap. Bisa in 1, in 2, sub 1 sana. Nah, ini yang menarik. Ini di depan tadi kan ada volume dan level frekuensi buat subwoofer. Lah ternyata outputnya subwoofer di sini belum ada. Jadi untuk output subwoofer ini nanti kita masih butuh power lagi. Atau mungkin ini tujuannya untuk gimana ya? Karena biasanya power ini juga itu buat karaoke sepaket di kafe-kafe seperti itu. Jadi kalau ini ya agak kecewa sih. Agak kecewanya kenapa hanya output yang semacam belum langsung bisa dicolok speaker. Jadi ini masih butuh power ampli lagi untuk khusus jalur subwoofer. Oke, seperti itu ya untuk penampakan belakangnya. Dan sekarang kita bongkar saja untuk dalamannya, karena nge-review itu kalau nggak dibongkar total ini nanti ya kurang sip lah, kurang greget. Oke, tunggu aja, pause. Oke, dan kita langsung bongkar saja ya, kita langsung perhatian wis kesuwen. Kita lihat seperti apa dalamnya. Kenceng tak bau teh. Garansi 1 tahun hangus. Bongkar tak? Bongkar. Kita lihat dalamannya. Terus segel 2. Kita full. Dan sekarang untuk yang belakang. Oh, nah ini apa ini apa terang ya. Apakah sudah habis? Oke, dan sekarang salah BIM pernah kita berdoa dulu, kita buka jeroan. Nah seperti ini bro, nih dalemannya. Trafo ini 10 ampere sak. Oke ya, dapat trafo 10 ampere. Nih. Nah, ini daleman. Buat tadi. Balik, guling. Biar jelas nih, ini trafo 10 ampere. Ada 1 2 3 4 set sunken.
Cangkirnya pakai Toshiba 1941 ini, bagus ini. 1941 dan untuk powernya kelas AB ya, power kelas AB. Wah bener ini belum ada untuk subwoofer. Elko-nya gede lah ini, gede-gede dua. Elko-nya menggunakan 10.000 mikro 63 volt. Dan panel depannya seperti ini, nggak usah dibongkar ya. Karena ini sudah menyatu satu PCB ini, ada dua tumpuk itu. Depannya ini ada lagi soalnya, ini ada lagi, belakangnya ada. Oke, jadi sangat simpel dan rapi seperti ini. Ya ini lumayan lah untuk box gede ini. Misalkan nanti kita mau apa ya, tapi nggak mungkin lah kalau untuk karaoke di upgrade mau diobot lagi juga masih bisa. Oke, seperti apa ya nanti suaranya, kita cek sound ya. Habis ini kita cek sound suaranya seperti apa. Sekarang tak kembalikan dulu. Oke, dan untuk cek sound kita pakai sound andalan nih. Andalanku buat ngetes mung kuwi Cak. Sing ready, sing gene cidek. Oke ya. Kita cek sound dulu, kita cek satu persatu suaranya seperti apa. Dan ini kabel-kabelnya tadi ndak tak videokan untuk sambung menyambungnya, wis nyuweni ngentek-ngentek waktu ya. Jadi daripada ngabisin waktu, ini sudah tak sambung semuanya di 4 untuk apa ya, untuk colokan speakernya tak sambung semua pakai speaker itu, jadi nanti semuanya bunyi itu ya. Nah, tes dulu suaranya. Oke, kita tes untuk mic-nya dulu ya. Mic halo nih gawe oke, mic biasa ya, murah meriah ya, pakai channel 1 on, high separuh, middle separuh, low separuh ya, separuh, egonya separuh, gainnya semua. Mic-nya pakai ini, murah meriah ini, mic murah nih. Cek 1 2, cek 1. Oke, suara dicoba, cek 1 2 3. Halo, cek. Reverb pending, cek 1 2, cek 1, cek. Oh, cek low 1 2, cek 1 cek 1. Oke. Mantap bocah, kayak di studio ini. Oke, untuk mic-nya seperti ini ya. Jadi banyak pilihan efek atau echo-nya ini. Ini aku ambil nomor 1, ini nomor 2 seperti apa ya? Cek. Jadi kita pilih, nanti setelah pilih nomor ya. Setelah pilih nomor nanti ditekan, dia akan mengunci seperti ini. Cek. Ini efek nomor 2. Cek 1 2, cek low. Enak. Ini malah enak nomor 2. Cek 1 2. Oke, suara dicoba. Cek low. Nah, seperti itu ya. Untuk efeknya ini pilihannya banyak sampai 99 pilihan. Jadi nanti ya dipilih-pilih yang enak. Tapi menurutku nomor 2 ini sudah enak. Sudah enak untuk standar suaraku yang seperti ini ya. Cek low 1 2 3. Oke. Sekarang kita musik. Nah, musiknya pakai Bluetooth. Kok ada muncul? Wah ini ZX9500B, pasangkan jazz, menyambung. Sudah menyambung, terus musiknya
Oke, dan ini untuk suara musiknya ya. Nah, sekarang kita fungsikan BBI-nya. Nah, beda kan? Ini tanpa BBE. Ini pakai BBE. Dan benar sekali, untuk subwoofer ini belum berfungsi ya. Subwoofer ini tidak berfungsi karena tidak ada powernya. Jadi nanti tak cobalah, nanti tak coba pakai power ya, tak buatkan power, pakai power kelas D mungkin nanti. Kita sambungkan pakai yang subwoofer ya. Jadi tunggu aja nanti. Oke, jadi kesimpulannya. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, power ini harganya ya aku dapatnya dari Betavo official ya, Betavo audio officialnya yang resmi dari Betavo, garansi resmi itu dapat 2.030.000. Jadi di harga 2.030.000 menurutku sih mahal karena yaitu karena untuk output subwoofernya itu belum ada dan kita harus buat sendiri. Jadi ya agak kecewa sih karena untuk subwoofernya itu belum. Karena di kardus sudah ada tulisannya support subwoofer, nah ternyata belum bisa. Subwoofernya butuh power lagi, tapi ya tergantung lah, balik lagi ke teman-teman. Menurut kalian kalau 2 juta terus kita hanya beli fitur ya, ini 2 juta kita beli fitur, jadi kita beli mixer, beli efek, beli BBE sama box. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Karena apa? Karena power yang dipakai pun menurutku masih biasa ya. Ya oke lah, untuk trafone sudah 10 ampere, bagus juga. 10 ampere di anu itu di 32 volt. Jadi yo untuk merekomendasikan ya kurang rekomendasi lah menurutku ya kalau untuk teman-teman buat sound rumahan, karena ada harga yang lebih murah yang lebih worth it lah menurutku kalau untuk rumahan. Dan untuk semahal ini mohon maaf ini buat Betavo audio. Kemahalan ini kalau 2 juta ya, 2 juta. Ini 2 juta bro, ini 2 juta, subwoofernya belum ada. Tapi seandainya saja sudah ada subwoofer, ini pasti rekomen banget. Jadi worth it banget. Dan untuk suara musik dan suara vokal menurutku untuk vokal biasa lah, di harga segitu memang harusnya ya dapatnya seperti itu. Dan untuk musiknya ada sedikit peningkatan lah, ada sedikit peningkatan berkat adanya BBE kompresor, jadi bagus dan hanya sayang di subwoofer. Oke, sekian dulu ya untuk review kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Jadi sampai di sini dulu untuk review power Betavo ZX9500B yang new. Terima kasih yang sudah menonton, dan untuk harganya ya aku dapatnya untuk harganya nanti tak taruh di deskripsi ya. Jadi cek di deskripsi kalau kalian pengen kepo-kepoin. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.